Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi nikmat untuk bisa hadir di Masjid Darussalam ini untuk bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua yang tetap setia kepada risalah yang dibawanya, yaitu Dinul Islam. Teman-teman sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini sesuai dengan tema yang sudah kita sampaikan minggu kemarin, dengan tema pesan damai dari ayat-ayat perang. Kenapa ini kita sampaikan? Karena sekarang kita tahu Islam difitnah bahwa Islam itu suka yang namanya peperangan. Sejak awal sampai akhir itu terus berperang. Kalau sekarang yang terkenal dengan ISIS-nya mengatasnamakan Islam, dulu kita dengar banyak sekali komando jihad dan lain sebagainya. Kalau di Indonesia, bahkan negara lain banyak, ada lagi yang Taliban di Afghanistan. Nah, itu membawa seolah-olah Islam suka perang. Apakah seperti itu? Ini sangat penting sekali. Belum lagi dengan bahasanya teroris. Orang kalau dengan teroris sekarang image-nya itu mesti Islam yang dituduh. Padahal penerjemahan teroris itu tidak seperti itu. Orang yang membela agama bukan disebut teroris. Tapi teroris itu adalah orang yang membuat makar, kerusakan demi kepentingan individu atau kelompoknya sendiri. Tapi kalau untuk membela agama ya bukan teroris. Gitu. Nah, ini sangat penting sekali agar supaya kita selaku umat Islam mampu menjawab, menjelaskan baik kepada sesama muslim maupun non muslim bahwa Islam tidak seperti yang mereka kirakan. Karena apa? Kalau salah paham bahwa Islam itu suka perang dan memerintahkan perperangan tanpa ada syarat, maka seolah-olah Islam itu bukan rahmatan lil alamin yang selama ini kita dengar dan kita dengungkan. Kita setuju nggak kalau Islam itu rahmatan lil alamin? Setuju ya? Nah, kalau rahmatan lil alamin, kenapa kok ada perperangan terus? Nah, ini kan harus dijawab. Karena memang dalam Al-Quran ada ayat-ayat tentang perperangan. Tapi kalau disalahpahami, maka jadilah seolah-olah Islam itu agama yang suka perang. Islam adalah agama yang damai. Mesti kita senang dengan kalimat ini. Nah, tetapi orang mempertanyakan damainya di mana? Apalagi Indonesia yang mayoritas warganya beragama Islam. Islam agama damai. Oh, tetangga saya itu Islam tapi ribut terus. Yang berbuat kezoliman Islam, damainya di mana? Nah, itu. Dalam firman Allah surat nomor 7 ayat 158, Allah sudah berfirman dan ini kita sering dengarkan. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya aku Rasulullah kepada kamu sekalian dari Allah. Bahwa Nabi itu adalah utusan Allah. Sekilas secara tekstual ayat ini jelas. Dengan diutusnya Nabi itu mesti memberi bawa manfaat. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, Tuhan sekalian alam. Yang namanya utusan Sang Khalik, pencipta ataupun Tuhan, atau yang dalam Islam disebut Allah, tidaklah mungkin membawa kerusakan di muka bumi, mesti membawa perbaikan. Dan kita lihat juga dalam surat 21 ayat 107, dan tidaklah kami mengutus engkau melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Inilah bahwa Nabi itu diutus sebagai rahmatan lil alamin. Lah kalau Nabi Muhammad itu memerintahkan pada umatnya untuk berperang terus,
Manalah mungkin rahmat itu akan dirasakan oleh semesta alam. Kan begitu. Jadi akan terjadi kontradiksi, perbedaan dan perselisihan di dalam Al-Quran antara satu ayat dengan ayat yang lain. Kalau memang Al-Quran itu memerintahkan orang perang terus, atau Islam itu agama perperangan. Ini sangat penting sekali. Ini pertanyaan sering muncul. Jika Nabi Muhammad SAW benar-benar merupakan rahmat bagi seluruh umat manusia, dan Islam benar-benar agama damai dan tidak mengajarkan ekstremisme dan terorisme, maka mengapa kita menjumpai terjadinya perperangan di masa awal maupun akhir sejarah Islam? Dan jika Islam mengajarkan perdamaian, mengapa sekarang kita jumpai kelompok teroris dan ekstremis Islam di dunia ini semakin menjadi-jadi? Dan mereka pun terus membenarkan ideologi mereka dengan bertindak mengatasnamakan ajaran Islam dan Al-Quran. Ini pertanyaan. Saya kira ini pertanyaan wajar. Ya. Tetapi yang sungguh luar biasanya dari kalangan kita sendiri ikut menyalahkan. Ini kan pertanyaan-pertanyaan orang non-Islam. Tetapi kita juga ikut menyalahkan orang Islam sendiri, bahkan mengiyakan ini. Kalau kita mengiyakan, iya memang Islam itu begitu, suka buat kerusakan padahal dia sendiri Islam, maka bisa putuslah tauhidnya itu. Kalau dia menyetujui ini, dipertanyakanlah keislamannya. Itu. Maka kita harus menjawab pertanyaan ini. Kita akan masuk ke dalam sejarah. Islam korban kekerasan atas nama agama. Kita lihat sejarahnya. Berapa banyak muslim yang dibaringkan di atas bara yang panas, sementara yang lain dibaringkan di atas padang pasir yang terik dan batu ditinggikan di atas mereka, seperti Bilal, keluarga Yasir, dan sahabat-sahabat yang lain. Kemudian terdapat berapa muslim sampai kakinya terkoyak, sehingga persis tubuh mereka menjadi dua bagian. Selama 2,5 tahun Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan semua sahabat beliau terpaksa bertahan di lembah, di mana mereka diboikot dan dijauhi dari masyarakat, sehingga mereka tidak memiliki akses untuk makanan, minum, dan perbekalan lainnya. Selama berhari-hari mereka tetap dalam kelaparan dan kehausan. Anak-anak muslim tanpa henti menangis dalam penderitaan dan putus asa. Tetapi tetap saja mereka orang-orang kafir tidak menunjukkan belas kasihan dan kasih sayang apapun. Nabi pernah 2,5 tahun diboikot itu. Dari kabilah lain tidak boleh melakukan perdagangan jual beli kepada umat Islam. Kenapa ini terjadi kira-kira? Kenapa terjadi pemboikotan, penyiksaan pada orang-orang yang masuk Islam? Makanya ya, subtemanya Islam adalah korban penindasan, diskriminasi atas nama agama. Karena saat itu ya, Nabi Muhammad itu membawa agama baru, yaitu agama Islam. Karena Rasulullah membawa agama baru, maka orang-orang yang mengikuti agama nenek moyang, orang musyrikun itu tidak suka, sehingga melakukan penindasan. Kalau kamu baca sejarah, kamu akan menyaksikan betapa menyedihkannya di awal-awal Islam itu. Keluarga Yasir, ibunya Yasir sampai meninggal dunia, saudaranya Yasir sampai meninggal dunia. Dalam menanggung kekejaman dan pembatasan tersebut, umat Islam terkadang meminta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk melawan dan membela diri dengan kekuatan mereka. Siapa yang mau disiksa terus? Mestilah ingin melawan. Namun pada setiap kesempatan Nabi Muhammad SAW menolak setiap pemerintahan tersebut. Setiap kali sahabat minta, ya Rasulullah izinkanlah kami perang, mereka tidak diizinkan. Dan sebagai gantinya beliau memberi nasihat supaya sahabat itu bersabar. Nabi bilang apa? Ini dalam tafsir Al-Kasyaf ya, Zamakhsyari mengatakan, sabarlah, aku belum diperintahkan untuk pergi berperang. Bayangkan itu. Nabi ketika melihat keluarga Yasir, apa yang dikatakan Nabi? Ya keluarga Yasir, bersabarlah. Ya kan? Apa Nabi langsung mengumpulkan sahabat untuk berperang? Enggak.
Ya, Bilal disiksa. Apa umat Islam saat itu membantu Bilal? Ya, terus memukulin tuannya Bilal? Tidak. Tapi apa? Bilal dibebaskan, dibeli. Begitu. Jadi dalam kondisi seperti itu saja Nabi tidak ingin berperang. Kenapa? Karena belum diizinkan berperang. Kalau dari sini kita bisa lihat, kita sudah tahu dari awal sejarah Islam bahwa Islam tidak ada niatan untuk berperang. Ya. Bahkan membela diri saja tidak. Tapi apa yang dilakukan? Bertahan. Dan kalimat Rasulullah, sabarlah, aku belum diperintahkan untuk berperang, ini menunjukkan tanpa ada perintah perang Nabi tidak mau berperang. Maka apa yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak suka kepada Islam atau tidak mengerti kepada Islam bahwa Islam suka berperang itu salah besar. Tidak ada. Seandainya memang Islam suka berperang, mungkin dari dulu sudah perang terus. Tapi apa yang terjadi? Tidak. Padahal dahulu di Jazirah Arab itu yang namanya perang antar suku itu sudah biasa. Tapi Nabi akan menunjukkan bahwa Islam itu yang tidak suka perang. Itu. Nah, ini seorang orientalis Italia bernama Laura Vezia Faglieri. Dia menulis tentang hal masalah perperangan itu. Bahwa Muhammad korban penderita sarkasme dan penganiayaan dari Quraisy. Ini orientalis loh. Dia menggali sejarah, apakah benar Islam itu agama suka perang, digalinya itu. Ternyata dia menemukan dari sejarah itu, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa Islamlah sesungguhnya yang ditindas itu. Dan umat Islam saat itu tidak melawan, karena memang tidak ada perintah perang. Padahal perperangan di zaman itu sudah biasa antar suku itu. Tapi apa? Nabi Muhammad tidak mau. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Itu. Nah, dari sini kan sudah nampak ya, kekacauan berpikir orang-orang yang tidak suka pada Islam tersebut. Inilah ayat ya, surat Al-Hajj ayat 22 ini, ayat 39 sampai 40. Ya. Al-Hajj itu surat nomor 22. Inilah ayat yang memerintahkan berperang. Ibnu Mas'ud ya, Ibnu Abbas menyampaikan, Abu Bakar pernah berkata, ayat ini menunjukkan tentang perintah tanda-tanda untuk berperang. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Sampai 40. Kita lihat terjemahan. Telah diizinkan bagi mereka yang telah diperangi disebabkan mereka telah dianiaya. Jadi dari ayat 39 surah Al-Hajj ini, teksnya saja kita bisa tahu. Ayat ini mengizinkan Rasulullah berperang karena sudah dianiaya. Jadi nggak ada Allah itu memerintahkan perangilah tanpa sebab, itu nggak ada. Tetapi di sini dikatakan karena dianiaya. Dan sebenarnya Allah berkuasa menolong mereka. Di ayat 40, orang-orang yang telah diusir dari rumah-rumah mereka tanpa hak hanya karena mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Jadi benar kan yang dikatakan orientalis tadi? Atas nama agama mereka itu tersiksa. Jadi perintah berperang itu ini. Orang-orang Islam diusir dari rumah-rumah mereka sehingga mereka berhijrah. Kenapa? Karena mereka Tuhan kami ialah Allah. Dan sekiranya tidak ada tangkisan Allah terhadap sebagian manusia oleh sebagian yang lain, maka akan hancurlah biara-biara serta gereja-gereja Nasrani dan rumah-rumah ibadah Yahudi serta masjid-masjid yang banyak disebut nama Allah di dalamnya. Dan pasti Allah akan menolong siapa yang menolongnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa, Maha Perkasa. Nanti kita akan lihat ya manfaat dari Fatu Mekah. Ya. Ini luar biasa sekali.
Jadi kalau ada yang mengatakan Islam suka perang itu tidak ada alasan sama sekali. Bisa dibuktikan dalam sejarah. Rasulullah selama hidup ikut perang 27 kali. Ada yang mengatakan 28 kali. Itu tidak ada karena sebab hobi. Nggak ada. Tidak ada sebab karena faktor ekonomi. Nggak ada. Diizinkan berperang, surah Al-Hajj ayat 39 dan 40 ini, karena Islam teraniaya, terusir dari rumah mereka. Kenapa? Bukan karena kejahatan umat Islam, tetapi karena Islam adalah agama baru dan mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Itu saja. Apakah Islam berbuat zalim saat itu? Tidak. Tapi orang Islam lah yang dizalimi. Nah, 3 pesan utama dari ayat tadi. Yang pertama, penghapusan penindasan. Kenapa dikatakan penghapusan penindasan? Karena umat Islam saat itu tertindas sudah lama sekali. Ya, sejak awal muncul dan ada yang masuk Islam, sudah semua orang Islam itu disiksa semua. Ya. Nah, oleh karena itu perang diizinkan oleh Allah supaya penindasan itu hilang. Kan begitu. Yang kedua, penegakan kebebasan beragama. Ini penting, ini disampaikan. Seharusnya orang-orang non-Islam itu bersyukur kepada Islam ketika terjadinya Fathu Mekah. Kenapa harus bersyukur dengan Islam dan berterima kasih? Karena tidak ada agama yang bebas saat itu di Jazirah Arab kecuali agama nenek moyang. Yahudi, Nasrani itu terbatas geraknya. Tapi setelah Fathu Mekah, semua agama bisa tumbuh. Buktinya apa? Coba lihat setelah terjadinya Fathu Mekah. Kebebasan beragama, la ikraha fiddin itu terjadi. Semua agama boleh tumbuh dan bisa berdampingan tanpa ada satupun agama yang mengalami diskriminasi saat itu. Ya kan? Tidak ada. Coba cari sejarahnya. Ketika Islam muncul setelah Fathu Mekah itu, agama yang itu malah tumbuh. Bisa bebas. Dan tidak ada diskriminasi seperti sebelumnya Islam itu. Maka Fathu Mekah itu bukan karena hobinya perang. Perang Badar pun bukan karena hobi perang. Ya kan begitu. Perang Badar juga karena perintah uzina itu. Ketika orang-orang Islam sudah hijrah ke Madinah, orang-orang kafir dari Quraisy di Mekah itu ingin menyerang lagi. Ya kan begitu. Kalau orang-orang kafir Quraisy yang di Mekah itu tidak akan menyerang umat Islam yang di Madinah, tidak mengejar-ngejar, maka tidak terjadi perang Badar. Iya kan? Karena terus ditindas terus, akhirnya mengumpulkan kekuatan, Nabi lalu berperang. Itu nanti perang Badar pertama kali. Kemudian dilakukan Fathu Mekah. Dan Fathu Mekah inilah sejarah peradaban agama yang luar biasa. Dengan Fathu Mekah semua agama bisa tumbuh. Dan la ikraha fiddin itulah yang dimaksud. Dan apakah ketika itu Nasrani dan Yahudi tidak bisa tumbuh? Ketika Fathu Mekah tumbuh. Kita lihat sejarah di Madinah. Ya, di Madinah apa yang terjadi? Semua umat itu bisa bersanding, berdampingan. Ada yang diskriminasi? Tidak ada. Maka ada yang lucu sekali itu, orang orientalis dan orang yang tidak suka sama Islam itu mengatakan, bagaimana dikatakan tidak ada diskriminasi? Orang-orang yang non-muslim disuruh bayar pajak, jizyah, betul tak? Loh, apakah dengan mereka bayar pajak itu dikatakan diskriminasi? Orang Islam saja bayar zakat, benar nggak? Jadi semua itu kena pajak semua. Orang Islam kena pajak yang disebut dengan zakat. Nah, cuman mereka yang non-muslim ini kan tidak bayar zakat, orang bukan Islam. Maka disebut dengan jizyah. Bayar pajak. Adil enggak itu? Adil. Kan begitu. Ini coba. Kalau dari segi pemerintahan, lah kamu itu kan tinggal di pemerintahan Islam. Bayar pajak walaupun lebih sedikit, sama kasusnya seperti sekarang. Kamu datang ke sebuah negara, bayar apa? Visa. Iya kan? Pajak kan itu. Pajak bukan itu. Pajak kan? Begitu kan, sama saja. Jadi orang-orang yang tidak suka Islam mengatakan Islam masih diskriminasi saat itu,
dalam sejarahnya Islam tetap diskriminasi karena ada jizyah, pajak bagi orang-orang kafir, itu salah besar itu. Teori pemerintahnya nggak main dia. Uang kita saja yang Indonesia mau pergi ke luar negeri bayar visa. Kamu ke Amerika, ke Israel, bayar visa nggak? Bayar. Iya kan? Jadi wajar nggak kalau orang kafir zaman Rasulullah itu kan jizyah, kena pajak? Wajar. Nah itu. Jadi salah besar itu. Jadi kebebasan saat itu, penindasan itu hilang. Nggak ada diskriminasi. Maka mereka harus bersyukur dengan adanya Fathul Mekah itu. Kemudian penegakan perdamaian. Damai sekali sejak itu. Orang kafir dan orang Islam bisa berdampingan. Ya, ini yang harus dicontoh itu. Jadi kalau orang bilang Islam itu teroris atau itu harus dipikirkan itu. Nah, oke. Itu 3 pesan utama. Sekarang kita lihat. Menjawab tuduhan perintah membunuh dalam Al-Quran. Ya. Kita lihat. Surat Al-Anfal ayat 39. Dan perangilah mereka supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Surat Al-Anfal ayat 39 ini pun masih dikatakan orang sebagai ayat-ayat pembunuh yang memerintahkan umat Islam untuk berperang. Tapi harus dilihat dulu. Makanya ketika kita ingin memahami sebuah ayat, ya, dalam ulumul Quran itu ada yang namanya munasabah ayat. Hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Baik itu masih dalam kondisi satu surat maupun dalam kondisi surat yang berbeda. Itu ada istilah munasabah ayat. Kalau kita hanya melihat surat Al-Anfal 39 saja, kita akan mengatakan, berarti Islam ini egois. Ya kan? Memerangi orang supaya tidak ada fitnah dan supaya agama itu hanya agama Islam, kan begitu. Nah, ini harus dilihat dulu ayat yang berkaitan. Untungnya di surah Al-Anfal ini ya dalam satu surat dia berkaitan. Makanya ya sungguh berbahaya bagi para dai yang hanya membaca satu surat tanpa memahami yang namanya munasabah ayat. Berbahaya di mana? Dia tidak tahu apa yang keinginan dimaksud dari ayat tersebut secara komprehensif. Dia hanya tahu tekstual saja. Maka pentingnya yang namanya tafsir. Ya. Pentingnya tafsir, baca tafsir. Ya. Pak, tafsir mahal. Wah, sekarang tuh zaman online. Tafsir Ibnu Katsir online ada. Iya, Jalalain online ada. Kamu mau apa? Al-Azhar karya Hamka yang online ada juga. Sudah gampang tuh sekarang. Iya. Itu. Jadi jangan hanya memahami satu ayat saja, dihubungkan. Itu. Nah, bagi kita yang orang awam ini, buka saja buku-buku tafsir yang sudah ada. Jangan menafsirkan sendiri. Kalau nanti menafsirkan sendiri, orang bisa sesat nanti. Sehingga kamu baca ayat ini dan perangilah mereka supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata adalah untuk Allah. Berarti orang-orang non-muslim harus diperangi. Kamu ketemu dengan orang non-muslim di jalan, kamu bunuh. Kenapa? Kafir. Nah itu. Salah itu. Ya. Nah ini. Jadi penting sekali. Ya. Nah kita lihat. Baca ayat tersebut ya sebelum dan sesudahnya sehingga tahu konteks perintah. Jadi kita baca dulu. Ya, jalan pertama munasabah ayat itu ayat sebelumnya tentang apa? Ayat sesudahnya tentang apa? Kalau masih belum bisa memahami, coba cari ayat yang berkaitan. Nah, begitu. Ya. Nah, kita lihat. Nggak kebaca ya? Karena banyak banget. Tadi ayat berapa? 39. Maka kita lihat ayat-ayat sebelumnya. Ternyata ayat ini masih berkaitan dengan ayat 30 sampai 38 dan 40-nya. Ya. Coba jauh sekali kan? Kita cuma baca satu ayat, ternyata dia punya hubungan sejak ayat 30. Ayat 30 mengatakan begini. Dan ketika orang-orang kafir memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu,
dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Nah, di sini kita sudah bisa lihat ya bahwa orang-orang kafir berusaha menipu daya umat Islam untuk menangkap dan menjarakan, terutama Rasulullah. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat seperti ini. Kalau kami menghendaki, niscaya kami dapat membaca yang seperti ini. Ini tidak lain hanyalah dongeng-dongeng orang-orang purbakala. Ketika disampaikan berita tentang kebenaran Islam, ya, alasan ketika mereka tidak suka kepada Islam, lalu mereka ingin menghancurkan Islam, menangkapi orang Islam, menyiksa orang Islam. Lalu ketika orang Islam mengatakan, ini loh, malah mereka membantah, oh kami sudah pernah dengar itu cuma dongeng-dongeng saja. Jadi ada alasan. Ayat 32, dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, ya Allah, jika betul Al-Quran ini dialah yang benar dari sisi engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Jadi mereka menantang, kalau memang Al-Quran itu benar, coba turunkan ya batu dari langit dan siksaan yang pedih. Bayangkan itu orang-orang musyrik itu berani menantang Allah. Kalau Quran benar, coba turunkan azab, kan begitu. Maka kamu lihat nanti kalau ada orang yang menyaksikan Al-Quran itu benar, biasanya begitu dia. Dan Allah sekali tidak akan mengajak mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengajak mereka sedang mereka meminta ampun. Kenapa saat itu Allah tidak mengazab? Karena ada umat Islam di situ. Kemudian kenapa Allah tidak mengajak mereka pada mereka menghalangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang berhak menguasainya? Orang-orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Di ayat 34 kita mengetahui apa? Orang-orang musyrik itu menghalang-halangi umat Islam untuk ihram ya ke Baitullah. Terjadi apa di sini? Ya, terjadi yang namanya pencegahan dalam kebebasan beragama. Kemudian 35, sembahyang mereka di sekitar Baitullah ya tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan mereka, maka rasakanlah azab yang disebutkan kekafiran mereka. Mereka melarang selain dari golongan mereka untuk beribadah di Baitullah. Padahal mereka itu kalau beribadah apa? Cuma siul-siulan, tepuk-tepuk. Bahkan kalau kamu dalam sejarah ada yang nari-nari tanpa berbusana. Itu. Nah, kemudian ayat 36, sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang-orang jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan, dan ke dalam jahanamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan. Ayat 36 memberikan informasi bahwa orang-orang kafir itu menggunakan harta mereka untuk menghancurkan Islam. Ya. Selain menghalang-halangi untuk beribadah, ya kan? Kemudian apa? Menggunakan hartanya juga untuk menghancurkan Islam. 37. Supaya Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas bagian yang lain. Lalu kesemuanya ditumpukkan oleh Allah dan dimasukkan Allah ke dalam neraka jahanam. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Ayat 38, katakanlah kepada orang kafir itu, jika mereka berhenti, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu, dan jika mereka kembali lagi, sesungguhnya akan berlaku sunnah atau hukum orang-orang yang terdahulu. Di ayat 38 disampaikan, sudah orang Islam dihalangi beribadah, sudah orang kafir itu mengumpulkan dana untuk mengajukan Islam, apakah Islam langsung marah? Tidak. Tapi apa? Allah menyuruh umat Islam mengatakan kepada orang kafir supaya berhenti melakukan itu, ya, supaya apa? Tidak kena azab Allah. Jadi ada peringatan dulu, Bok, berhenti godain saya. Nanti kalau kamu godain saya marah loh. Kan begitu kalau bahasa kita. Jadi ketika kita digodain, diece, ya toh, dihina, difitnah, terus kita ngomong, berhenti dong, ngomongin saya, berhenti dong, menghina saya, nanti saya marah loh. Kan begitu. Sudah dikasih peringatan itu. Ya. Kita beribadah diganggu, mereka mengumpulkan dana untuk menghancurkan kita, terus kita malah nggak marah tapi mengingatkan, Bok, ya stop, enggak begitu, nanti saya balas loh. Nah, peringatan ini diberikan, mereka malah tidak mendengarkan. Maka baru pada ayat 39 lah ada perintah untuk memerangi mereka. Lalu ayat 40, dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwasanya Allah pelindungmu, dia adalah sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong. Artinya
Ya. Setelah melihat ayat-ayat sebelumnya, maka akan jelas sekali seperti apa konteks perintah perang. Perintah perang tersebut adalah perintah yang bersyarat. Ya kan? Kalau kamu cuma baca surah Al-Anfal 39 saja, maka yang terjadi apa? Perang terus. Tapi kalau baca ke atas, ke bawahnya, maka muncul perang itu bersyarat. Ya. Kalau kamu baca tadi ayat tersebut, kamu nanti di rumah kamu baca lagi, ya, akan luar biasa sekali hasilnya. Apabila mereka berusaha berdaya upaya untuk mengusir, memenjarakan atau membunuh. Jadi syarat untuk perang itu satu. Kalau orang-orang non-muslim itu berusaha untuk mengusir, memenjarakan atau membunuh orang-orang Islam, artinya menyusahkan, ya, itu. Maka boleh berperang. Maka misalnya Jogja ini orang-orang kafir itu mulai merusak umat Islam, dicari-cari cara supaya umat Islam itu tersingkir, dan orang-orang Islam, tokoh-tokoh Islam itu banyak yang dipenjarakan nggak jelas. Mulai itu isyarat perang itu udah. Tapi kan tidak langsung. Mereka melecehkan ayat-ayat Allah. Yang ketiga, mereka melecehkan dan menantang Allah. Tadi kan ada ayat tantangan kan, 32-34. Kalau memang Al-Quran itu benar, turunkanlah azab. Nah itu. Mereka menjalankan ibadah tapi hanya untuk melecehkan. Mereka tuh beribadah seperti Islam, tapi untuk melecehkan. Maka ayat ini 35 ini pun berlaku bagi umat Islam itu. Kalau mereka beribadah untuk memain-mainkan, maka kan ada undang-undang penistaan agama. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum cium sayang, kan dulu kan ada kayak gitu. Itu kan di penjara semua itu. Ya. Ada yang sholat main-main, ya kan di YouTube itu kena itu. Nah, kalau mereka mempermainkan ibadah, itu bisa kena undang-undang penistaan agama. Itu. Dan kita boleh menegurnya berdasarkan ayat ini. Kemudian orang-orang kafir itu menampakkan hartanya untuk menghalang-halangi umat Islam. Kalau kita sudah tahu itu tanda-tanda, syarat-syarat untuk berperang. Karena ada usaha bagi mereka untuk menghancurkan. Kemudian mereka perlu dipisahkan lebih dahulu. Barangkali di antara mereka masih ada yang baik. Nah, ayat 37 tadi, ya, itu memberikan isyarat pada kita tidak semuanya orang-orang kafir, non-muslim itu yang berbuat jahat. Ada keadilan nggak di sini? Ada. Ya, tidak semuanya. Maka dalam Islam itu yang tidak boleh dibunuh dalam perperangan itu para pendeta, tempat ibadah tidak boleh dirusak, para wanita yang tidak ikut berperang, dan anak-anak. Tidak semuanya. Coba kamu lihat sekarang negara-negara Islam Irak semuanya. Ya kan? Coba lihat. Palestina, ada nggak korban anak-anak? Ada. Masjid ada. Para ulamanya ada. Para wanitanya banyak. Ya kan? Di Afghanistan juga begitu. Tapi kalau Islam tidak boleh. Tidak boleh. Jadi Islam itu punya aturan perang yang sungguh luar biasa, yang negara lain itu tidak bisa mengikuti. Ya. Diingatkan agar berhenti dari tindakan-tindakan yang sudah diuraikan sebelumnya, dan kalau mereka berhenti maka akan dimaafkan, diampuni. Tetapi kalau mereka tetap tidak mau berhenti, masih diingatkan apa-apa yang pernah terjadi orang-orang terdahulu, baru diperintahkan berperang. Jadi ada peringatan dulu. Bos, stop, berhenti dong menyakiti. Kalau enggak nanti akan begitu. Nah, barulah perintah berperang dan diingatkan bahwa Allah sebagai penolong dan pelindung. Jadi kalau kita memahami ayat itu, apakah ajaran seperti ini ajaran yang jahat? Bukankah ajaran ini tentang pembelaan diri? Jadi surat Al-Anfal ayat 39 itu, ya, bukan untuk berperang, tapi untuk membela diri. Maka kalau kamu lihat ayat-ayat tentang perang di dalam Al-Quran, tidak ada yang memerintahkan perang tanpa sebab. Sekarang coba kamu lihat, Irak dulu diserang alasannya apa? Karena Irak, ya, Saddam Hussein memperkaya uranium untuk buat apa? Nuklir, ya kan? Ternyata setelah dibombardir, Saddam Hussein sudah meninggal dunia. Ketemu nggak itu tuduhan itu? Tidak terbukti sama sekali, ya.
pemerintahan Saddam Hussein memperkaya uranium untuk bom nuklir. Bayangkan itu. Coba. Mereka cuma bilang tidak terbukti saja. Apakah negara-negara yang membantu menghancurkan Saddam Hussein dihukum? Tidak. Begitu. Padahal itu baru tuduhan kan? Belum terbukti. Tapi kalau Islam gimana? Ketika perperangan terjadi, memberi peringatan, menasehati, berdiam diri, konsultasi. Ya kan? Tidak bisa baru. Itu pun karena umat Islam tertindas. Benar nggak itu? Coba kita lihat. Ya. Di Afghanistan dulu. Coba gimana itu? Karena ingin apa? Tertindas tadi. Jadi tidak ada sejarahnya umat Islam itu menyerang kalau tanpa sebab. Tidak ada. Bukti di Indonesia. Umat non-muslim bebas hidup. Ada yang diperangi? Enggak ada. Ya. Kejadian di Ambon. Terjadi perperangan. Apa umat Islam yang duluan? Tidak. Ya kan? Coba lihat juga yang terjadi di mana-mana itu. Kamu ceklah berita-berita tentang perang itu. Mesti bukan Islam yang duluan itu. Mesti agama lain yang lebih dahulu. Kamu bisa cek di mana itu. Ya, terjadi pengeboman di kantor berita di Perancis. Karena apa? Bukan asal gara-gara penggambaran Nabi Muhammad di koran tabloid. Tapi banyak kejadian-kejadian di sana. Kamu bisa lihat berita, ada anak kecil yang dipaksa untuk menggambar Nabi Muhammad. Itu begitu. Jadi sebelum ada sebab, tidak ada orang Islam menyerang itu nggak ada. Bisa kamu cek itu. Jadi umat Islam itu lebih mendahulukan apa? Damai. Jadi nggak ada sama sekali dalam ayat-ayat perperangan itu hobi perang itu nggak ada. Yang ada perang hanya untuk perdamaian. Ya. Maka kamu setelah materi ini silakan saja itu, ya, disampaikan kepada orang-orang itu. Mana buktinya kalau umat Islam itu hobi berperang? Mana buktinya? Tunjukkan. Nggak ada. Mulai dari Islam pertama kali perang, tidak ada sebab sama sekali bahwa Islam itu hobi berperang. Ayat-ayat tentang perang pun kalau kamu baca dengan baik, tidak ada yang memerintahkan perang tanpa sebab. Tidak ada untuk menguasai harta orang. Tidak ada. Islam itu rahmatan lil alamin, dan kamu bisa cek bagaimana hubungan sosial antara satu orang dengan orang lain di dalam Islam. Ya. Contoh yang paling kecil saja. Orang membangun rumah lebih tinggi dari tetangganya itu harus minta izin. Padahal kan rumahnya sendiri, uang-uangnya sendiri, tanah-tanahnya sendiri. Itu kenapa kau harus izin dengan tetangga? Itu tadi. Karena jangan sampai tetangga itu merasakan terzolimi. Karena bisa jadi nanti, karena rumahnya tinggi, aluran udara kan tidak bebas seperti dulu. Maka izin dulu, kalau nggak diizinkan nggak bangun. Begitu, Islam luar biasa itu. Coba kamu lihat, kalau masak, ya kan, suruh banyak apa? Kuahnya. Ya kan? Supaya apa? Membagi tetangga kan? Begitu. Ini luar biasa ini. Tetapi orang kadang tidak mau belajar Islam itu dengan baik. Begitu. Lalu bagaimana dengan bom bunuh diri atas nama Islam itu? Cek aja itu. Kenapa mereka seperti itu? Ya kan? Kenapa mereka seperti itu? Dicek. Kita jangan melupakan sejarah, kan itu bahasa-bahasa yang terkenal di Indonesia, jas merah ya toh. Jangan lupakan sejarah. Tapi kenapa ketika kita berkaitan dengan Islam kita tidak melihat konteks sejarahnya? Enggak adil kan? Begitu. Lihat sejarahnya kenapa itu? Kalau mereka melakukan bom bunuh diri tanpa sebab, maka itulah yang jadi permasalahannya. Ya. Apalagi bom bunuh diri itu dilakukan tempat-tempat ya yang itu tidak terjadi apa-apa. Tapi coba dicek. Bom Bali, kenapa terjadi bom Bali? Kamu lihat ada apa. Ya. Kamu lihat ada bom di Irak, cek ada apa. Sekarang begini saja. Bandingkan
Ya, kita nggak usah yang jauh-jauh. Bandingkan saja ya, perperangan-perperangan yang terjadi di zaman era 20-an ini, abad 20 ini. Sebabnya apa? Tidak lain karena ingin penguasaan minyak. Itu aja kok. Ya kan? Itu saja. Nggak ada yang lain. Penguasaan-penguasaan seperti itu. Apa ada Amerika ditindas oleh Irak? Nggak ada toh? Nggak ada. Tapi Amerika nyerang Irak kan? Gitu toh. Tapi Islam kalau ditindas baru nyerang. Itu pun sudah ada proses sebelumnya. Kamu cek aja itu. Ketika ada korban, ya kan, yang sedikit dibesar-besarkan. Korban umat Islam itu gimana tuh? Kalau memang dunia itu adil, PBB adil itu. Coba lihat Palestina itu. Tiap hari korbannya itu kok. Selesai enggak? Enggak selesai. Ya. Israel kena enggak? Enggak. Pada Israel itu pendatang. Coba lihat, ada pernyataan yang lucu juga ini, ya. Perdana Menteri Australia mengeluarkan statement begini. Kalau imigran itu membuat masalah, maka akan kita usir para imigran itu dari tanah Australia. Terus ada foto yang lucu itu. Serius kamu? Itu foto apa? Penduduk asli Australia itu siapa? Suku apa? Aborigin toh? Orang-orang kulit putih yang ada di Australia itu orang mana itu? Exodus itu kan dari Inggris, dari Amerika. Imigran nggak mereka itu? Imigran toh? Mereka ke sana bunuhin orang aborigin nggak? Iya toh? Kalau memang ada, mana nih sekarang penduduknya aborigin itu? Coba. Yang zalim siapa itu? Itu aja. Amerika itu dulu kosong apa enggak? Kosong kan? Orang-orang mana itu yang datang ke benua Amerika itu? Siapa penemu benua Amerika? Yang terkenal? Christopher Columbus toh? Christopher Columbus. Napoleon. Orang-orang kulit putih yang di Amerika itu pendatang apa bukan itu? Pendatang toh? Exodus semua tuh. Mereka berkuasa kan? Oke, kita nggak usah ngomong Amerika. Kita omongin aja Suriname. Suriname itu banyak orang Jawa kan? Itu. Exodus bukan itu. Exodus toh? Nah itu. Jadi Islam kan tidak seperti yang mereka pikirkan. Jadi saya itu senyum-senyum aja kalau orang, oh Islam tuh hobi perang. Mana? Buktinya Indonesia nggak ada perang-perang deh dulu. Perang cuma sekali, perang kemerdekaan. Iya kan? Ada lagi di Ambon kasus toh. Perang saudara antar RT di Jakarta. Itu aja masalah sepele. Ini tuh kamu lihat data, ya. Perang antar kampung warga itu di Jakarta itu, ya, di bulan Ramadan 14 kali. Di luar Ramadan 18 kali. Apa yang mereka ributkan? Masalah sepele kok. Ketersinggungan. Sering ngata-ngatain, perangnya juga canggih. Pakai apa, petasan. Yang terbang itu cetul, coba bayangkan itu. Tapi coba lihat Islam dengan non-Islam di Indonesia. Susah nyarinya kan? Itu mencirikan. Kalau Islam mayoritas tidak akan mungkin terjadi perperangan. Tapi kalau Islam minoritas mesti akan terjadi itu. Itu penindasan-penindasan. Ya, kamu lihat sajalah. Ya, Rohingya itu kayak apa sih? Kan begitu. Nah, inilah yang harus kita perhatikan, ya. Jadi kalau masih ada yang mengatakan bahwa Islam itu suka perang, dia harus membuktikan dulu dalam sejarah masa lalu dan sejarah masa kini. Lihat, ada nggak negara Muslim melakukan ekspansi ke negara lain saat ini? Tidak ada. Yang ada negara non-Muslim melakukan ekspansi di negara-negara Muslim. Kan begitu. Mesir mayoritas Muslim toh, Irak, ya kan? Palestina, ya kan? Coba bayangkan itu. Yang enggak kan Iran. Enggak Iran enggak, kenapa? Maka saya curiga Iran itu Islam atau bukan. Satu-satunya negara yang mencantumkan nama Republik Islam Iran itu ya Iran sendiri. Negara lain, Arab Saudi apa mengatakan negara Islam? Ya kan? Republik Islam Saudi Arabia, enggak toh? Tapi Iran sendiri yang ngaku-ngaku itu.
Tapi negara Islam nggak diserang kan cuma dia sendiri. Coba bayangkan. Nah inilah yang penting teman-teman, ya sesuai dengan ya pengajian ini adalah ilmu, maka sangat penting kita mengetahui pengetahuan yang seperti ini. Sehingga dengan harapan nanti teman-teman bisa menjawab pernyataan-pernyataan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab bahwa Islam itu suka perang. Tidak ada sama sekali bukti sejarah bahwa Islam itu suka perang, tidak ada. Baik dalam sejarah maupun dalam kitab suci kita Al-Quran, tidak ada yang menunjukkan satupun bahwa Islam itu suka perang. Perperangan hanya terjadi ketika terjadinya penindasan, ya, terkekangnya yang namanya kebebasan. Dan ketika perperangan terjadi pun Islam punya syarat. Kalau orang sudah minta maaf, maka terjadilah perdamaian. Kalaupun terpaksa terjadi, maka tempat ibadah tidak boleh dihancurkan. Wanita-wanita yang tidak ikut berperang tidak boleh ikut dibunuh. Anak-anak kecil dan orang-orang tua tidak boleh dibunuh. Termasuk juga pemuka-pemuka agama selain Islam. Luar biasa kan? Tapi coba kamu lihat sejarah perang, ya, apabila non-muslim dengan Islam terjadi perperangan, dan mereka apa yang mereka lakukan? Semua habis. Kamu bisa cek sejarah itu. Baik wanita, anak-anak, pemuka agama, bahkan perpustakaan pun dihanguskan. Itu bukti beda sekali antara perangnya umat Islam dengan perangnya non-Islam. Tapi tetap yakin saja, Islam, walaupun Islam itu bukan mayoritas ya di dunia ini. Penduduk dunia itu kan 7 miliar. Islam itu cuma 1, miliar. Tidak sampai 2 miliar. Jadi jika kamu jangan bilang loh Islam itu mayoritas di dunia. Tidak, minoritas kita itu. Yang mayoritas itu non-Islam. Tapi yakinlah, ya, peradaban dunia akan muncul kembali karena Islam. Saya kira begitu. Kalau ada diskusi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.